Alhamdulillah. Bagaimana perjalanannya ke sini? Ya, kemudian tadi belajar apa? Seni budaya. Seni budaya. Nah, Nadia ucapkan terima kasih banyak ya karena Nadia sudah bersedia hadir di panggilan ibu ya. Sebelumnya ibu mau utarakan sama Nak Nadia, apakah Nak Nadia mengetahui kenapa ibu mengundang Nak Nadia ke sini? Tidak Bu, tapi takut kelas sampai dipanggil sama kita. Tidak usah takut ya Nak, karena sebagaimana yang Nak Nadia ketahui bahwa sudah ada beberapa teman Nak Nadia yang datang berkonsultasi dengan ibu ya. Ya, setahu Bu, yang dipanggil sama kita itu anak-anak. Ya, seperti itu Nak ya. Ibu di sini sebagai guru BK kelas 8 ya, dan juga sebagai konselor sekolah. Tugas ibu itu seharusnya sudah memberikan layanan kepada semua peserta didik yang mengalami kendala atau masalah ya. Jadi tugas ibu di sekolah itu adalah membantu peserta didik atau anak-anak yang mengalami kendala untuk mengatasi masalahnya atau untuk anak-anakku kesulitan dalam menentukan pilihan yang dapat membantu ya, termasuk ini permasalahan Nak Nadia. Jadi ibu bisa membantu Nak Nadia dalam mengatasi masalah Nak Nadia, yang mana sebagaimana yang ibu ketahui bahwa masalah Nak Nadia ini sebenarnya mengalami hambatan dalam aspek perkembangan Nak Nadia. Paham ya? Sebelumnya ibu jelaskan bahwa kegiatan kita kali ini namanya konseling individu. Apakah Nak Nadia pernah mendengar konseling individu? Belum pernah ya. Itu adalah kegiatan antara konselor dan konseli. Konselor di sini adalah ibu, dan konseli itu adalah Nak Nadia ya. Yang mana ibu akan berperan membantu Nak Nadia mengatasi masalah Nak Nadia ya. Seperti itu konseling individu. Paham? Jadi selanjutnya ibu akan menjelaskan bahwa dalam konseling individu itu ada asas kerahasiaan, ada asas keterbukaan, ada asas kesukarelaan. Asas kerahasiaan itu ibu akan menjelaskan bahwa kegiatan konseling individu ini ada beberapa tahap. Tahap pertama itu Nak Nadia mengungkapkan permasalahan Nak Nadia ya. Yang tahap kedua itu ibu akan membantu Nak Nadia untuk menyelesaikan permasalahan Nak Nadia berdasarkan teknik yang sesuai dengan permasalahan Nak Nadia. Yang ketiga itu adalah tahap penutup ya. Paham ya. Selanjutnya kita harus sepakat waktu dulu. Kira-kira menurut Nak Nadia 40 menit itu cukup untuk sesi konseling ini? Cukup ya, karena kita sudah sepakat waktu. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita lebih diberkati oleh Allah ya. Berdoa ini mendapat laporan dari wali kelas Nak Nadia. Bahkan ada beberapa guru mapel yang mengajar di kelas Nak Nadia ya, mengatakan bahwa Nak Nadia itu sering sekali absen dalam kelas. Kalau boleh tahu, bisa Nak Nadia menceritakan lebih lanjut kenapa sampai Nak Nadia menceritakan? Jadi begini Bu, masa kayak dibolos jauh kan juga, padahal mau sekali ketemuan sama mereka Bu. Biasa juga orang supaya mempertemuan sama saya Bu, tapi memang Berarti bagaimana perasaan Nak Nadia ketika Nak Nadia mengetahui teman-teman Nak Nadia menjadi Nak Nadia? rasa nggak berguna aja Bu, kan nggak berguna jadi Kak, jadi malas ke sekolah Bu, nggak berguna Di sekolah ya. Jadi ya mengerti perasaan Nak Nadia bagaimana ya. Apa yang Nak Nadia rasakan itu sangat paham ya. Nak Nadia merasa jauh sama teman-teman Nak Nadia. Nak Nadia merasa tidak berguna ya. Nak Nadia merasa takut dan khawatir. Kalau boleh ibu tahu kenapa sampai Nak Nadia
berpikir bahwa Nak Nadia ini tidak berguna. Padahal menurut sepengetahuan ibu, Nak Nadia ini dalam kelas ini orangnya cukup bisa ya, bisa diandalkan. Bahkan kalau ibu pantau, Nak Nadia ini orangnya cerewet ya dalam kelas. Merasa takut, khawatir juga kalau naik masuk kelas. Kalau saya itu Bu, cuman penting jadi masih semangat sekolah, jadi semangat sehat. Oh, jadi Nak Nadia ini merasa takut, merasa khawatir tidak memiliki teman, sehingga Nak Nadia beranggapan bahwa Nak Nadia ini tidak perlu ke sekolah. Seperti itu. Tahunya apakah Nak Nadia memiliki perasaan negatif lain? Takut kalau memang kecewa karena nggak jadi sesuai yang berprestasi. Memang berprestasi sekolah saya beres. Takut karena ada ibu mama. Kira-kira apa yang membuat Nak Nadia marah? Dengan Nak Nadia berpikir dalam Nak Nadia itu, mungkin sehingga Nak Nadia berpikir bahwa ibu saya akan marah sebentar. Jadi cuma beranggapan kita yang berprestasi sehingga mama tak marah, tidak ada yang lain. Terus bagaimana kenyataannya? Apakah orang tua Nak Nadia memang marah? Tidak mungkin. Itu tugas saja belajar, nggak waktu tidak punya teman. Tapi bagi saya itu teman. Jadi begini anak, ibu simpulkan sedikit ya, bahwa Nak Nadia ini merasa dijauhi sama teman-teman Nak Nadia. Nak Nadia merasa tidak berguna, Nak Nadia merasa takut, merasa khawatir tidak memiliki teman. Karena Nak Nadia beranggapan bahwa tugas itu penting bagi Nak Nadia. Seperti itu. Kemudian Nak Nadia juga beranggapan bahwa merasa bahwa orang tua Nak Nadia akan kecewa dengan Nak Nadia karena Nak Nadia sering sekali tidak ke sekolah. Karena menurut Nak Nadia berprestasi di kelas itu akan membanggakan orang tua. Apakah Nak Nadia merasa bahwa permasalahan Nak Nadia ini karena pikiran Nak Nadia atau memang sesuai kenyataannya? Berarti bahwa Nak Nadia ini dijauhi sama teman-teman Nak Nadia. Merasa dijauhi. Nah, kan berarti menurut ibu juga bahwa masalah akar dari masalah ini karena pikiran negatif Nak Nadia atau yang disebut dengan pikiran irasional. Pikiran irasional itu adalah pikiran negatif yang Nak Nadia yakini sehingga menghambat aktivitas Nak Nadia. Pikiran irasional ini adalah kesenjangan antara kenyataan. Ya, sebelum ibu menjelaskan lebih lanjut, ibu ingin memperlihatkan kepada Nak Nadia sebuah cerita. Apakah Nak Nadia bersedia menyimak? Karena pesan moral apa yang kita ambil dari kisah tadi? Dari sana beranggapan negatif pada diri kamu, emas, malam, mempunyai Nah, betul ya bahwa setiap orang itu memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bisa jadi kekurangan yang kita anggap pada diri kita itu ternyata adalah kekuatan terbesar bagi kita ya. Nah, sama halnya dengan permasalahan Nak Nadia. Nak Nadia merasa dijauhi sama teman-teman Nak Nadia, padahal pada dasarnya ada kekuatan yang terbesar tersembunyi pada diri Nak Nadia yang ditutupi oleh pikiran negatif Nak Nadia. Paham? Dia bersedia ibu bantu menyelesaikan permasalahan Nak Nadia. Iya Bu, maka buang pikiran negatif. Bagus ya. Sebelumnya ini ingin memutarkan satu video lagi ya.
video yang dulu kita bahas. Nggak usah mikirin pikiran negatif tuh, karena pikiran kita itu tindakan kita. Itu ya, bahwa pikiran negatif itu akan mempengaruhi tindakan. Jadi kalau kita berpikir negatif, maka tentunya tindakan kita juga menjadi negatif. Karena dia sebelumnya berpikir untuk merubah pikiran-pikiran Nadia. Ya, berarti Nadia belum mengetahui memulai dari mana, ya. Ibu harap Nadia bersungguh-sungguh dalam memiliki keinginan besar untuk menyelesaikan permasalahan Nadia. Ibu yakin Nadia pasti bisa, ya, harus bisa, ya. Terima kasih Bu, jawaban yang terbaik. Oke ya, sekarang ibu akan membantu permasalahan Nadia, merubah pikiran negatif Nadia dengan menggunakan teknik seltap. Apakah sebelumnya Nadia mengetahui apa itu seltap? Belum ya. Teknik self-love itu adalah teknik berbicara pada diri sendiri. Contohnya, Nadia berbicara depan cermin atau Nadia berbicara dalam hati. Apakah sebelumnya Nadia pernah berbicara dengan diri sendiri? Seperti itulah teknik self-love. Supaya Nadia lebih paham, ibu akan memutarkan satu video lagi, ya, yang membahas tentang seperti apa sebenarnya teknik self-love. Jadi seperti itu ya teknik seltap. Teknik seltap itu adalah teknik bagaimana kita berbicara dengan diri kita sendiri. Jadi seltap itu ada yang positif dan ada yang negatif. Jadi dengan teknik ini diharapkan pikiran-pikiran negatif Nadia berubah menjadi pikiran-pikiran yang positif. Bagaimana? Apakah Nadia sudah paham? Pembuatannya di KPD atau unit kerja. Oke, sekarang Nadia tulis lagi di sini ya. Tadi Nadia mengungkapkan ada beberapa pikiran-pikiran negatif Nadia ya. Silahkan Nadia tulis di sini apa yang menjadi pikiran-pikiran negatif Nadia. Ya. Oke. Kemudian, oke ya, sekarang Nadia boleh membacakan. Aku tidak memiliki teman Bu, takut mengecewakan orang tua, takut dijauhi atau dibenci, merasa tidak berguna, merasa khawatir dan takut. Oke, jadi ini adalah pikiran-pikiran negatif Nadia ya. Karena waktu kita sudah hampir habis, ini LKPD ibu berikan kepada Nadia ya. Untuk Nadia pelajari lebih lanjut ya. Untuk Nadia pelajari di rumah. Jadi pekan depan Nadia lagi menuliskan pikiran-pikiran positif yang dapat mengatasi permasalahan, melawan pikiran negatif Nadia ya. Dan ada lagi poin selanjutnya, siapkan kegiatan kita tadi. Paham Bu, masalahku itu disebabkan dengan pikiran-pikiran negatif itu sendiri. Terus dibantukan selesaikan masalahku dengan cara self. Kalian Nadia, berarti Nadia sudah paham sebenarnya kegiatan kita hari ini seperti apa. Nah, ini mengetahui bagaimana rencana Nadia setelah ini. Paham KPD yang dikasih Kak, terus kerjaan Sekarang ibu mau tanya bagaimana perasaan Nadia sekarang? udah lebih tenang Bu, karena semua saya Sangat senang ya mendengar sekarang Nadia sudah merasa lebih nyaman, lebih tenang. Oke, baiklah, kita tutup acara kita dengan sama-sama berdoa. Salam, oke, silakan dulu nak. Bagaimana kabarnya hari ini? baik. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Sudah sarapan? Sudah. Terima kasih kembali ibu mengucapkan ya.
Terima kasih atas kehadiran Nak Nadia kembali di sini di pertemuan kedua kita ya. Sebelumnya Nak Nadia sudah mengetahui ya bahwa kegiatan kita ini namanya apa? Konseling individu. Iya betul ya. Konseling individu itu kemarin Ibu juga sudah jelaskan, tapi tidak apa-apa Ibu jelaskan ulang ya. Konseling individu itu adalah layanan antara Ibu dan Nak Nadia ya. Konseling. Ibu sebagai konselor dan Nak Nadia sebagai konseling. Alhamdulillah jika Nak Nadia sudah paham ya. Kemarin juga Ibu sudah menjelaskan asas-asasnya ya. Apakah Nak Nadia bisa menyebutkan asas-asas apa saja itu? Asas kesukarelaan, Ya, betul. asas kerahasiaan, Iya, asas keterbukaan. ya betul ya, bahwa ada beberapa asas dalam kegiatan kita ini ya, diantaranya tadi yang disebutkan Nak Nadia, asas kerahasiaannya. Jadi apapun yang Nak Nadia kemukakan tidak perlu khawatir, akan menjadi rahasia antara Nak Nadia dan Ibu saja ya. Asas keterbukaan di sini Nak Nadia diharapkan untuk terbuka mengemukakan masalah Nak Nadia ya. Sudah paham Nak? Paham ya. Kemarin Ibu juga sudah jelaskan bahwa tujuan layanan kita ini adalah untuk menuntaskan permasalahan Nak Nadia ya. Di pertemuan pertama kemarin kan belum tuntas. Hari ini kita akan tuntaskan kembali dengan menyelesaikan LKPD yang Nak Nadia kerjakan pekan kemarin ya. Baiklah Nak, karena sudah Ibu kemukakan tujuannya, kita kembali sepakati waktu dulu. Kira saat ini 40 menit itu cukup untuk kita. Cukup ya. Nah Nadia rasa cukup ya. Kalau seperti itu kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita ini lebih berguna lagi ya. Berdoa dimulai. Oke, amin ya. Baiklah Nak Nadia ya. Di pertemuan pertama kita sudah membicarakan masalah Nak Nadia ya. Diketahui bahwa Nak Nadia itu jarang masuk ke sekolah karena merasa dibully oleh teman-teman Nak Nadia ya. Nak Nadia merasa dijauhi oleh teman-teman Nak Nadia. Bisakah Nak Nadia menceritakan ada perubahan yang terjadi setelah pertemuan pertama? Ada. Seperti apa itu Nak? Kayak lebih semangat ke sekolah Bu, jarang ke absen sekarang. Oke, alhamdulillah bagus ya. Sudah tidak takut tidak diteman Bu, kayak Tidak diteman. sama percaya diri Percaya diri sedikit. Kira-kira Nak, apakah Nak Nadia masih memiliki pikiran-pikiran negatif yang melekat pada diri Nak Nadia? Masih. Seperti apa? Masih takut kecewakan orang tua aku Bu. Ya, masih takut mengecewakan orang tua. Kenapa Nak Nadia bisa berpikir seperti itu? Maksudnya kenapa pikiran itu masih melekat di pikiran Nak Nadia? Karena belum pikir sepenuhnya bisa berubah. Belum pikir sepenuhnya, Nak Nadia merasa belum sepenuhnya bisa berubah. Kenapa? Belum pikir kayak terlalu semangat belajar Bu, masih kayak itu Bu, masih tidak semangat ya. Baiklah Nak Nadia, kemarin ya, alhamdulillah karena ada perubahan ya. Kemarin Nak Nadia sudah mengerjakan LKPD, tapi karena waktu kita yang belum mencukupi, nah jadi alangkah baiknya kita melanjutkan LKPD tersebut supaya permasalahan Nak Nadia tuntas ya. Oke. Takut tidak memiliki teman ya. Takut dibenci, takut mengecewakan orang tua, khawatir, tidak percaya diri ya, itu kan pikiran-pikiran negatif Nak Nadia ya. Inilah beberapa pikiran negatif Nak Nadia yang menyebabkan Nak Nadia malas ke sekolah ya. Sekarang yang ini Nak Nadia silahkan tulis self-talk atau pikiran positif yang dapat menangkal pikiran negatif Nak Nadia ini. Oke, misalnya saya bisa memiliki teman ya. Saya akan disukai oleh teman-teman saya. Saya akan membanggakan orang tua saya. Saya tidak khawatir atau sudah lebih santai. Ya. Percaya diri. Oke.
boleh Ibu minta dulu kertasnya. Ya, tadi kan Nak Nadia ini mengemukakan bahwa yang pertama ada Nak Nadia itu memiliki pikiran takut tidak memiliki teman. Ya, sekarang Nak Nadia menuliskan tentang self talk positifnya itu adalah saya bisa memiliki teman. Ya, jadi apakah pikiran Nak Nadia yakin setelah ini Nak Nadia mampu mengatasi pikiran negatif tersebut? Insya Allah mampu. Kalau misalnya Nak Nadia ke sekolah, ya, kemudian Nak Nadia menemukan bahwa Nak Nadia merasa teman-teman Nak Nadia menjauhi Nak Nadia, maka apa yang akan Nak Nadia lakukan? Kayak berusaha lebih dekat lagi. Ya, Kayak buang dan mungkin kayak bisa lebih dekat lagi. ya. Jadi Belum bisa sama saya tuh Bu. iya, Terlalu akrab. ya betul ya. Berarti bagus ya Nak. Berarti Nak Nadia sudah paham ketika Nak Nadia merasa dijauhi oleh teman-teman Nak Nadia akan menepis ya dengan pikiran negatif positif yang Nak Nadia tadi kemukakannya, bahwa apa tadi, bahwa Nak Nadia akan berusaha lebih akrab dengan teman-teman Nak Nadia ya. Kemudian yang kedua, poin yang kedua yang Nak Nadia tulis ya, Nak Nadia takut dibenci ya. Nak Nadia di sini menuliskan bahwa Nak Nadia akan disukai teman-teman Nak Nadia. Ya, seperti apa itu akan kita aplikasikan ketika Nak Nadia merasa Nak Nadia dibenci oleh teman-teman Nak Nadia. Lebih Bu, kayak cari tahu apa yang benci dan teman-teman kayak menjadi kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya betul ya. Oke, bisa mungkin barangkali Nak Nadia membacakan ini, misalnya, 1. Saya takut tidak memiliki teman. Caranya mengatasi saya bisa memiliki teman. Bisa? Coba dibacakan misalnya. Misalnya ini deh, takut tidak teman. Apa solusinya? Ya. Saya akan mencoba dekat sama teman-teman saya. Saya akan memulai dari diri saya sendiri. Rajin bersekolah dan jadi anak yang pintar. Harus percaya terhadap diri sendiri karena semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya betul ya, bahwa setiap orang itu Nak memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, karena Nak Nadia sudah menuliskan LKPD, Nak Nadia juga sudah mengetahui bahwa pikiran yang menyebabkan pikiran negatif Nak Nadia. Nah, terus seperti ini Nak, kira-kira ke depannya tindakan Nak Nadia, rencana Nak Nadia itu seperti apa? Merubah diri, jauh lebih percaya diri, dan supaya nggak takut lagi tuh. Dan menepis pikiran negatif Nadia. Bisakah Nadia menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Solusi dari masalah mencari solusi, terus self-talk ya. Oke, bagus ya, berarti Nadia sudah paham, sudah tahu juga apa kegiatan kita hari ini. Nah, selanjutnya apa rencana Nadia ke depannya? Itu. Oke, bagus ya. Sebelum kita tutup, Ibu ingin meminta Nadia menuliskan angket lembar ini, kuesioner hasil konseling kita hari ini. Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman Nak Nadia setelah mengikuti pelayanan Ibu ya. Bisa ditulis Nak. Yang ini dulu. Nadia ya checklist di sini, berarti Nadia sudah merasa puas ya menerima layanan Ibu ya. Kemudian yang ini Nadia memiliki skor ya hampir sesuai ya, sangat sesuai dengan ilmu baru yang Nadia dapatkan. Perasaan Nadia sudah menjadi lebih baik. Kemudian Nadia juga sudah mengetahui rencana kegiatan Nadia selanjutnya ya. Anak Nadia sekarang jauh lebih tenang Bu. Alhamdulillah. Ya, merasa keluar dari masalah Bu. Merasa keluar ya dari masalah Nadia. Bisa memahami apa yang terjadi Bu.
bisa dipahami apa sebenarnya yang terjadi. Jadi ibu harap ke depannya Nak Nadia mendapatkan apa yang Nak Nadia inginkan ya. Nak Nadia ingin menjadi siswa yang disenangi oleh teman-temannya. Jika nanti Nak Nadia mengemukakan atau mendapatkan permasalahan lagi yang mengganjal di hati Nak Nadia ya, Nak Nadia boleh datang menemui ibu ya, dengan sama-sama berdoa ya.